Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi aljabar. Saya Anggun Agustina menjelaskan kelas 1 SD. Saya Nurjoko Tradaswali menjelaskan materi kelas 2. Saya Ermenidra menjelaskan materi kelas 3. Saya Nelly Diana menjelaskan materi kelas 4. Saya Ezra Felicia menjelaskan materi kelas 5. Saya Emilia Putasari menjelaskan materi 6. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya Anggun Agustina dengan NPM 23111000172. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aljabar tingkat kelas 1 SD. Materi pembelajaran aljabar untuk anak kelas 1 SD pada dasarnya sangat sederhana dan lebih menekankan pada pengenalan pola bilangan, pola gambar, serta persamaan sederhana dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat. Nah, peserta didik diajarkan untuk memahami dan menyelesaikan masalah persamaan sederhana menggunakan konsep-konsep tersebut dan juga dapat membaca, meneruskan, serta mengungkapkan pola gambar ataupun pola bilangan yang membesar dan mengecil. Contoh, untuk mengenal pola gambar di sini saya sudah menuliskan contoh soal aljabar tingkat kelas 1 SD seperti soal pola gambar. Di sini nomor 1 soalnya lengkapi pola yang kosong. Di sini ada gambar tomat, kemudian kedua ada gambar bintang, kemudian tomat, kemudian bintang. Nah, lengkapi pola yang kosong. Pola yang kosong. Jadi di sini pola gambar yang saya contohkan ini adalah pola gambar yang berulang. Jadi kalau di sini ada buah, bintang, buah bintang, lalu gambar selanjutnya apa? Jawabannya adalah buah. Kemudian yang kedua ada soal pola bilangan. Di sini dituliskan bilangan 2, 4, 6, 8. Lanjutkan pola bilangan tersebut. Jawabannya berapa? Karena di sini pola bilangannya bertambah 2. Jadi setiap angka ini dan angka seterusnya itu bertambah 2. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, dan 8 tambah 2 jawabannya 10. 10 tambah 2 12. Jadi seperti ini pola bilangan yang bertambah 2. Baik, yang terakhir ada soal cerita. Biasanya anak-anak SD itu sudah mulai ada soal-soal cerita, tapi hanya sekedar seperti ini bentuknya. Saya contohkan di sini ada seorang kurir paket memiliki 57 paket. Nah, soalnya berapa sisa paket yang dibawa? Yang ditanyakan ini sisanya, berarti 57 dikurang 34. Bisa dihitung manual seperti ini. Ya, jadi jawabannya 23. Baik, mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi aljabar di kelas 2. Pada jenjang sekolah dasar, terutama di kelas 2 SD, pembelajaran aljabar belum berfokus pada penggunaan huruf seperti X atau Y sebagaimana pada tingkat yang lebih tinggi. Namun, pada tahap ini peserta didik mulai dikenalkan dengan cara berpikir aljabar melalui kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan pola, hubungan antar bilangan, dan bilangan yang belum diketahui. Tujuan utama pembelajaran aljabar di kelas 2 adalah agar siswa mampu mengidentifikasi pola dan hubungan dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami bahwa bilangan dan operasi matematika memiliki keteraturan yang dapat diprediksi. Selanjutnya itu pengenalan pola dan hubungan. Materi pertama dalam aljabar untuk kelas 2 SD adalah pengenalan pola dan hubungan melalui
pembelajaran pola bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis sejak dini. Dari sini mereka belajar tentang angka yang hilang. Yang kedua itu menggunakan gambar atau simbol. Misalkan ini adalah sebuah jeruk. Jeruk ditambah berapa yang hasilnya menjadi 5. 3, 4, 5. Jadi anak-anak mengisi titik-titik ini menggunakan jeruk tadi ini. Jadi mereka membutuhkan 2 jeruk agar hasilnya menjadi 5. Nah, tanda ini diganti menjadi X kan, tadi X di sini untuk mengisi. Selanjutnya, jadi ini tuh agar anak mengerti bahwa huruf hanya pengganti benda atau angka yang belum diketahui. Selanjutnya, memperkenalkan huruf X dan lain-lain. Jadi, guru mengajarkan kalau X itu artinya angka yang belum diketahui. Misalkan X ditambah 2 sama dengan 5. Nah, berapa sih angka misterinya? Nah, dari sini anak melatih menggunakan soal sederhana, penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini X-nya ini berapa? 2 ditambah berapa yang hasilnya 5. Selanjutnya menggunakan cerita kehidupan sehari-hari seperti umur kakak 2 tahun lebih tua daripada adik. Kalau adik itu adalah X, umur kakak berapa? Nah, dari sini anak belajar membuat model aljabar menggunakan cerita. Selanjutnya itu menggunakan permainan atau game. Di sini kita bisa menggunakan tebak angka misteri. Seperti guru itu memikirkan angka lalu memberi petunjuk. Nah, misalkan kalau ditambah 4 hasilnya 9. Angka misterinya yaitu 5. Nah, dari sini anak bisa mencari jawaban. Dari sinilah inilah konsep aljabar. Selanjutnya itu bertahap ke bentuk persamaan. Jadi setelah anak memahami konsep misteri, baru masuk ke soal aljabar sederhana. Contohnya X ditambah 5 sama dengan 10, Y dikurang 3 sama dengan 7, 2X sama dengan 12. Nah, jadi 2 ini dikali angka misteri. Jadi kalau ditulis itu 2X ini angka misteri sama dengan 12. Nah, X-nya ini berapa? Belum tahu kan? Nah, X-nya ini cara mencarinya ini X 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi angka misterinya adalah 6. Yang terakhir itu latihan soal dan diskusi. Di sini guru bisa memberikan soal beragam seperti angka hilang, cerita, tebak angka, dan contoh yang terakhir itu bisa dilakukan secara diskusi agar anak-anak terbiasa mengerjakan soal aljabar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran konsep dasar aljabar di kelas 3 SD. Pendekatan pembelajaran konsep dasar aljabar mengenai pengenalan bilangan yang tidak diketahui dengan menggunakan kotak kosong atau titik-titik untuk mewakili bilangan yang belum diketahui dalam sebuah operasi hitung sederhana. Yang pertama itu buatlah soal cerita yang melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan kalimat yang mengarah pada bilangan yang harus dicari. Contoh soal yang pertama, Siva memiliki sejumlah jeruk. Jika ia membagikan jeruk pada 15 orang tetangganya,
dan masing-masing tetangga memperoleh 8 jeruk. Berapa jumlah jeruk yang dimiliki oleh Syifa? Cara penyelesaiannya dengan menggunakan bilangan perkalian. Yang pertama itu jeruk yang dibagikan kepada tetangga oleh Syifa yaitu 15 jeruk. Dan bilangan ini menggunakan perkalian. 15 dikali 8 buah jeruk yang diperoleh oleh tetangga. Jadi 15 kali 8 yaitu 120. Jadi Syifa memiliki 120 buah jeruk. Contoh soal yang kedua yaitu penjumlahan dalam bentuk kotak. Ada sejumlah apel di dalam kotak. Jika 5 apel dikeluarkan dari kotak, yang tersisa adalah 10 apel. Berapa apel yang ada di dalam kotak awalnya? Cara penyelesaiannya dengan menggunakan operasi kebalikannya yaitu penjumlahan. Bilangan yang diketahui apel awal yaitu 5 dan apel yang tersisa adalah 10 apel. Di sini menggunakan operasi kebalikannya yaitu penjumlahan, kemudian menggunakan bilangan tambahan. Jadi 5 ditambah 10 sama dengan 15. Jadi ada 15 apel di dalam kotak awalnya yang tersisa. Contoh soal yang ketiga. Ibu membeli sejumlah telur. Jika telur pecah, ibu memiliki 7 telur. Berapa jumlah telur yang dibeli ibu? Cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan operasi dari pengurangan yaitu penjumlahan. Jumlah telur awal yaitu jumlah telur awal yang tersisa 7 telur ditambah telur yang pecah 3 telur. Jadi di sini menggunakan penjumlahan dengan operasi tambahan. Jadi 7 ditambah 3 adalah 10. Jumlah telur awal yaitu 10. Jadi ibu membeli 10 telur. Itulah pendekatan pembelajaran konsep dasar aljabar di kelas 3 SD yang menggunakan bilangan yang tidak diketahui dengan operasi penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi aljabar kelas 4. Jadi, aljabar kelas 4 itu berfokus pada konsep aljabar seperti penggunaan simbol dan huruf sebagai pengganti bilangan untuk menyatakan suatu hubungan atau menyelesaikan masalah sederhana, serta mengenali dan membuat pola, baik itu pola yang berulang ataupun meningkat. Siswa juga akan belajar bagaimana menentukan nilai yang membuat
sebuah pernyataan aljabar menjadi benar, misalnya penyelesaian persamaan sederhana. Seperti contoh 4x ditambah 2y ditambah x sama dengan, jadi angka 4 ini adalah bilangan koefisien dan x ini adalah variabel. Jadi di sini kan ada dua variabel yaitu x dan y. Ini yang dinamakan bilangan variabel. Cara menjumlahkannya itu dijumlahkan yang sama dulu. X ditambah x yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5x ditambah 2y. Jadi hasil dari 4x plus 2y ditambah x itu sama dengan 5x plus 2y. Kenapa kok bisa 5? Karena x itu sama dengan 1. Kemudian contoh soal nomor 2 itu 2x. Jadi di sini ada contoh soal nomor 2 yaitu 2x ditambah y ditambah 3x dikurang min 2y sama dengan, jadi ini kita sama ya, 2x ditambah 3x kemudian 2y ditambah y ditambah dikurang min 2y. Jadi 2x ditambah 3x itu sama dengan 5x. Kemudian y bertemu min 2y sama dengan min y. Kenapa min y? Karena y dikurang min 2y sama dengan min y. Karena y ini 1 sama dengan 1. Contoh soal nomor 3 yaitu 3a plus 2b plus c plus 6b. Gimana sih cara menyelesaikan soal dalam kurung seperti ini? Jadi yang pertama itu selama ada tanda plus ini tidak berpengaruh ya. Namun jika itu tandanya min maka dia akan berpengaruh. Jadi penyelesaiannya itu ada 3 jenis variabel. Yang pertama A, B, dan C. A sejenis dengan 2B ditambah 6B sama dengan 8 ditambah C. Jadi hasil dari 3A plus 2B plus C ditambah 6B sama dengan 3A ditambah 8B min 3C. Kata udah ngomong koyoyo. Udah. Kemudian soal yang terakhir itu kita mencoba menyelesaikan pangkat. 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 15 ditambah x x pangkat 2 plus 7. Jadi di sini kan ada x ditambah x 2x min 2 ditambah x pangkat 2 sama dengan 3x pangkat 2. Kemudian 15 ditambah 7 sama dengan 23 plus x plus 23. Jadi di sini variabelnya itu x pangkat 2 dan x. Ini variabel. Sekian materi kelas 4. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baik, di sini kita akan belajar matematika tentang materi aljabar. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang aritmatika sederhana, yaitu sebelumnya ada yang tahu belum aritmatika sederhana itu apa? Belum Bu. Jadi, barisan aritmatika sederhana adalah urutan bilangan di mana selisih antara suku yang berurutan selain tetap atau konstan. Jadi, contoh soal aritmatika sederhana. Contoh, misal 5, 8, 11, 14. Selanjutnya, jika ada soal seperti ini, tentukan bilangan selanjutnya. Cara mengerjakannya ialah kalian bisa lihat dari 5 ke 8 ini jaraknya berapa? 5, 6, 7, 8. Jaraknya 3. Berarti 14 ini ditambah 3 sama dengan 14, 15, 16, 17 sama dengan 17. Skip dulu. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Contoh soal lagi, misal 8, 13, 18, 23 sama dengan bilangan selanjutnya ialah cara mengerjakannya masih sama seperti tadi. Misal 8 ke 13 jaraknya 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jaraknya 5. Berarti 23 ditambah jarak 5 sama dengan 23 ditambah 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sama dengan 28. Action. Baik, kalau semuanya sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan beberapa soal yang bisa maju ke depan. Soal nomor 1, 7, 9, 11, 12, 15. Baik, siapa yang mau maju? Oh, itu, Erliza, maju. Baik, jawaban dari Erliza adalah 17. Benar ya teman-teman? Beri tepuk tangan. Yeay. Baik, anak-anak. Jadi, pelajaran aritmatika sederhana adalah salah satu pelajaran yang harus kita pahami di matematika ya. Karena waktunya sudah habis, alangkah baiknya kita pulang. Sebelum pulang kita sama-sama mengucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan aljabar kelas 6 SD. Jadi, aljabar adalah cara menyatakan sesuatu bilangan dengan huruf atau simbol. Huruf seperti X, Y, A, B disebut variabel, sedangkan bilangan disebut koefisien atau konstanta. Contoh, 2X plus 5 artinya 2 kali suatu bilangan X ditambah 5. Adapun bentuk aljabar yang pertama, suku. Jadi suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar, dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Contoh, 3X ditambah 2Y dikurang 5. Jadi sukunya bagian dari bentuk aljabar dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang. Jadi sukunya ada 1, 2, dan 3. Sukunya ada 3, 2, dan 5. Yang kedua, koefisien. Jadi koefisien itu adalah angka di depan variabel. Contoh, 7X
oleh tanda plus dan minus. Jadi sukunya ada 7